dikenal dengan Farhan Didong. Farhan Didong dulu. Panggilnya Didong aja dong. Panggilnya Didong. Padahal namanya Farhan. Ya akte gue Farhan doang. Didong dari mana? Nah jadi kisahnya tuh Didong tuh berawal dari gue belum 1 tahun. Jadi kakek dari nyokap gue itu dulu sayang sama gue, suka ngajak gue main. Nah gue kalau ajak main tuh kalau gue nangis, terus kepala kayak gue dikasih tahu nggak bisa nangis. Terus ada muncul lah namanya gini, ini anak apa Didong banget sih? Didong. Jadi Didong tuh jadi gini. Kakek gue tuh kakek gue dari nyokap gue tuh Indo-Jerman. Jadi Didong tuh kata dia bahasa kuno Jerman tuh pas kepala Didong. Bahasa kunonya Jerman. Masalahnya nggak tahu. Sebelum gue dipanggil Didong, karena nama gue Farhan. Nyokap gue tadi manggilnya Aan. Aan Suraan. Aan Rian. Jadi kakek gue karena gue keras kepala, Didong banget sih anak. Ya, jadi Didong sekarang ya namanya Didong. Sampai gue SD itu pertama kali masuk nama di SD kan gue belum tahu tuh. Di SD daftar gue Farhan Didong, udah di hati gue cuma Farhan doang. Tapi di SMP udah Farhan doang, SMA kuliah Farhan doang. Jadi Didong ini dulu ini senior gue sih di BDI. Jadi ketika gue masuk, Didong itu udah keluar ya? Lagi keluar. Terus gue kerja 98 sampai 2002 ya? 2002. Nah dia datang 2001 dan gue sempet kerja setahun bareng ya? Nggak, pokoknya gue jadi produser dia aja. Lo lihat gue kan? Ya kan? Itu program gue itu programnya Fashion on the Street. Iya di TV7. TV7. Fashion on the Street sama. Pokoknya gue pernah ngerasain kalau Astrid ngomong katanya gue pernah dicuekin lama. Gue belajar dari ini nih. Dia kalau kerjaan nggak jelas, dia bakal nyuekin orang gitu. Dan gue pernah dicuekin lama nih setahun nih. Nggak main setahun nih. Tapi lama banget, pokoknya lama deh. Si Amelnya gue cuekin Amelnya. Lu udah Amel gue cuekin. Iya. Amel Astrid ya. Amel lama. Oh iya, jadi kalau kenapa Astrid Catherine asisten gue cuekin, itu gue belajar di sini. Dia pernah nyuekin gue nih. Karena gini, ketika lu dicuekin, lo mental lo emang diuji. Nih orang kenapa ya? Betul kan? Gue tuh nyuruh minta tolong lu nyiapin kostum. Hari syutingnya lu nggak ada yang kostumnya. Lu ribet sama lain kalau bantu lain. Oh iya. Padahal udah janji bawa duluan. Ya maklumnya itu masih bocah ya kayak sekarang karena gue tua, jadi gue tahu kalau bocah-bocah itu kadang suka bercanda-candaan. Ya mungkin ya kali itu gue kayak begitu gitu. Karena dulu gue termasuk yang nggak tua, nggak bocah, tapi satu kantor itu umurnya samaan, betul nggak? Lo doang yang tua, agak tuaan. Tapi semua tim lo kan samaan umurnya kan? Ada banyak babi tua juga. Ya bukan, maksudnya tim produser lo. Siapa tuh? Sahabat lo, Dian Perawati, sahabat kental lo ya sahabat dia nih, tuh. Dian, halo. Ya gue sih doang. Ya itu jadi mungkin ya karena gue dulu produsernya lebih banyak, programnya lebih banyak, ya mungkin ya gue antara lupa inget ya yang pasti gue inget gue cuekin aja sama dia gitu. Terus dong gabung BDI kapan? Tadi kan gue bilang 2001 masuk. Sebelumnya pernah BDI juga kan? Pernah. Itu zaman siapa? Zamannya Rizal Mantovani dan Glenn Kainama di situ. Jadi kisahnya gini. Jadi tahun 94 itu gue baru wisuda nih Perbanas. 94 itu gue baru wisuda akhir 94. Nganggur lama gue tuh, kerja apa? Pada saat itu nganggur emang gue tuh sama kakak gue baik gue dibilang, lu masa kerja lu bakal masuk di Indofood karena teman gue di Indofood. Tapi gue mesti nunggu. Oh tadi mau Indofood. Proses nunggu itu, gue jalan malamnya sama teman gue makan di Kentucky. Ayo. Buka ikan dagang fried chicken yang di Menteng. Terus? Menteng mana ya? Jadi Akrabat atau Kuningan lupa. Gue lagi makan, tiba-tiba ada serombongan orang pulang melihat ada Glenn Kainama. Glenn tuh teman gue dari SMP, teman main. Oh iya. Main. Glenn, mesti ngapain lo? Habis makan. Terus mau kemana di sini? Kantor. Kantor. Jam 11 mau kantor ngapain? Iya kan gue udah di PH, gue ngedit. Itu BDI. Udah
Dari BDI kan. Oh, dari BDI. Dia makan malam sama rombongan BDI. Karena kan habis ngedit, lapor makan. Kan sama kebiasaan itu akhirnya terus dulu kan. Terus sekarang kan. Terus gue bilang, lu di PH enak dong. Iya. Gue mau dong lagi nganggur nih habis wisuda. Jadi lu bikin CV aja, besok lamaran datang ke kantor. Besok 2 hari kemudian datang ke kantor. Kasih lamaran gua. Sama Glenn langsung ditemukan sama si Babe, Richard Bundario. Berhubung Glenn waktu itu udah bos tuh di situ karena dia udah. Wah, dia udah bos berarti ya. Gila. Lo keren deh. Dari muda udah jadi bos. Dia pas gua masuk dia udah mendapat gelar the best editor itu di VMI. Jadi dia udah lumayan bos lah gitu kan. Gue di 1994 ya gue lagi seneng nonton VMI. Lagi seneng gue nonton VMI. Akhirnya lo ketemu Glenn di Kentucky tuh. Ya, akhirnya lo bikin CV dipanggil sama RB. Bukan dipanggil, disuruh datang tuh. Sudah datang. Glenn. Terus udah gue datang nih gue CV gue. Ketemu Glenn, gitu ke tempat ke atas gue ketemu ada namanya waktu itu Dayat kan. Gue kerja sama gue kemarin. Santuy. Waktu dia masih OB paling belagu di BDI. Kemarin dia ketiga santuy jadi kameramen. Ditanya, belum mau ketemu siapa? Sebetulnya lo dikenal orang Solo Betawi. Oh iya. Ketemu Glenn, udah naik ke atas tuh lantai 3. Ketemu Glenn, kan lo ada Glenn Jack kan. Jack, Jack dari dulu. Dari dulu. Dia langsung ke bos gue aja, bos bukan lo dulu. Enggak, langsung bos gue. Udah. Panggilan tuh sama RB. Jadi interview suka hobi gue apa, suka musik siapa, grup siapa. Ternyata cocok. Gue langsung di bla di interview. Langsung besok masuk gitu. Langsung diterima gue tuh. Ya, berarti besok gitu. Ya udah, besok masuk. Iya gitu. Gue juga begitu soalnya. Lo gaji lu sekian, nanti tiap bulan begini. Gaji, ngomongin gaji berapa pertama kali? Pertama kali gajian gue 300.000. 300? Bulan. Ada lembur tapi. Jadi iya, kalau gue kan gak ada lembur gitu. Gue dikerjakan sebagai first assistant editor. Jadi siapa editor siapa? Orang edit Rizal edit temannya Glenn edit. Jadi gue tugas gue apa itu? Nyatetin kaset. Kan masih pas udah takem tuh. Masukin keranjang, ambil, masukin ke library, ambil lagi kaset. Jadi nungguin tuh gue belajar caranya nge-black stripe. Tapi gue ngerasa waktu 98 itu BD itu lebih tersistem dong. Kalau menurut gue ya, punya ruang kostum sendiri, jadi itu rapi, merah kuning baju ini, terus library kaset jelas tawan gitu. Kayak kalau menurut gue kesini tuh kayaknya nggak ada, jadi kita nggak punya apa ya sejarah perjalanan BDI juga gitu loh. Nah, gue ngalamin tuh dari mulai library-nya ada, semua manajemennya ada, sampai yang dia terakhir kayak bilang gitu, ada udah di syuting aja. Dulu syuting tuh harus didaftar tuh, besok bawa apa, lampu, baterai, pakai lighting apa aja. Gue masih ngerasain itu. Kaset keluar gue catet, ambil sekian. Gue masih ngerasain itu waktu masih sama Ilan. Nah itu masih Ilan masih begitu. Karena ya masuk gue masih. Pakai 2 keluar masuk, gitu kan? Ya gitu. Iya. Tiap minggu beli. Iya, gue masih dan itu gue rasa masih di Keburat kok, bukan di Mandor. Dan sekarang kan udah ada kaset. Udah ada kamera digital gitu kan. Soalnya tuh kalau masuk BD itu pasti di Ponco. Gue kena. Tapi gue karena gue temennya Glenn, dan Glenn udah bos, nggak dapet. Nggak, yang Ponco gue kayak pada segan banget. Oh karena Glenn udah bos, atau temennya, akhirnya males gitu. Terus ada lagi tukang Ponco itu ada 2 tuh, Rico Bradley, ya Bradley, sama Jesse Lantang. Iya sih. Nah, tukang Ponco tuh, gede itu kan. Si Rico Ponco gue nggak enak karena gue temannya Glenn. Dia kan sama Glenn kan, ditakut lah sama Glenn bos. Jesse Ponco gue nggak bisa juga, karena di Perbelas dia adik kelas gue. Oh, jadi nggak bisa. Kalau tapi gue masih ngerasain di Ponco, lu udah datang itu. Jadi gue dikerjain dari pagi. Jadi gue emang dari pagi tuh kemarin Mas Jaya Mahe Dinar, sekarang Mas Jaya di STP kan gitu. Dimarahin, kenapa kok? Gue kan masih baru-baru ya, belum tanggung jawab gede. Kok dimarahin ya? Terus gue juga nyantai aja, cuman karena anggap dia sama gue gini dulu nih, anggap dia aja siap-siap loh kata gitu. Siap apaan? Gue memang nggak ngerti gitu, siap-siap aja udah. Pokoknya tenang aja dah. Udah akhirnya pas gue dibawa ke rumah Mahe Dinar tuh, Mas Jaya. Kamu ya dok, ini begini. Apaan sih gue Terus belakang, yeay,
loh. Pengennya bener-bener gue dikerjain, tapi emang gue kan kalau ada anak lo siap-siap ya, cuma gue nggak apa yang tahu siap-siap aja gitu. Ya udah, terus emang gue kok dari pagi gue udah marahin mulu ya, apa salah katanya gue dikerjain pas di maghrib. Ini mending pojok begitu, kalau dulu pojoknya langsung apaan orang gue sama gue yang saya pelaku tuh, gue suruh baca botol kalau pepen dulu pas kecil gue kan nggak ngerti ya. Pepen tuh legend juga tuh di BDI itu Pepen. Iya, jadi tuh Pepen itu jadi gue pas sore itu pas mau pulang nih ke kampus sore, mau kemana kamu? Mau pulang, mau ke kampus. Ambil teh botol dulu. Begitu, akhirnya gue ambilin nih. Gue sih ya santai aja, ya gue ikutin aja gitu loh. Namanya juga anak bawang gitu ya. Makanya kalau sekarang tuh karena gue dulu masuknya masih kecil, banyak orang tua, jadi gue bekerja seperti orang tua gitu loh, ngikutin yang tua. Nah kalau sekarang tuh di BDI mudah semua dong, ngikutinnya ya bisa nggak, ada yang bisa ngikutin gue, ada yang enggak. Ada yang tukang ngambek juga kalau ngambek kecil gitu. Bukan ngambek, jadi karena harus diingetin ada yang masuk, ada yang enggak. Kalau dulu kan gue kan banyak bertanya gitu ya, ya malu nih gimana dong, ini gimana. Kalau sekarang tuh tunggu ditanya. Oh gitu Kalau gue ya ngerasanya ya, cuma memang ada sebagian yang begitu, ada sebagian enggak gitu. Untungnya maksudnya kalau yang kayak begitu dari 5 orang 1 orang doang gue nggak masalah, tapi kalau 5-5 nya gue pusing capek. Iya, bener-bener yang kalau sekarang tuh kerja tuh kayaknya yang tua tuh harus ngikutin milenial tuh bisa ngikutin yang tua. Dulu gue di BDI itu si Babe ngasih kesempatan ke anak-anaknya, lu boleh ngerjain apa aja. Kayak gue nih, gue masuk kan sebagai asisten editor, tiba-tiba gue disuruh jadi model video klip, udah model dadakan. Terus gue juga dulu gitu, Babe, karena gue kan kalau kantor nggak kayak gini dong, gue ke kantor lebih gila dong, gue pakai Cheongsam, gue pakai tanah kungfu. Jadi kadang si Babe tuh suka mau bikin, gue pikir dari Babe dulu sering bikin poster, jadi mau bikin apapun poster dulu kan, karena gue suruh foto, ayo foto dulu kita bikin poster. Gitu, gue sering juga disuruh bikin gitu. Iya, gue dulu gitu sudah jadi kameramen, gue misalnya di BDI itu pernah jadi asisten editor. Cuman gue nggak ngurusin jadi editor karena otak nyampe apa gimana? Gue sempat jadi editor aja, di editor yang Ebiro. Yang di tangan gitu. Zaman sekarang yang bisa gitu cuman kalau di media gue sama Babe doang, sama Glenn. Iya kayak ini, roll, pakai kaset. Iya tapi cuma tanya time call, gue sih zaman dulu time call doang. Iya, jadi ada 3 recorder, player 1, player 2. Yang sekarang masih bisa di media masih bisa gitu, cuma gue sama Babe kalau ada Glenn ya. Tapi kalau setelah itu ganti ke non linear kan, kalau gue udah males tuh. Nah kalau gue tuh masih ngerasain yang gue mesti pakai baca cam, yang masukin itu offline. Nah. Gue begitu terus gue sama Roy Kici dulu. Jadi Roy Kici keluar bisa makan, nah gue ngedit offline-nya gitu. Maksudnya cuma secara kasar ya. Ini segmen ini gitu loh. Nanti closing ini. Gue juga pernah kayak gitu, cuma emang pokoknya editing tuh berubah semenjak film masuk ya. Berubah maksudnya secara kinerjanya berubah. Ya. Betul kan? Ya ini ya. Ya itu transisi tuh, film masuk masa transisi. Tapi emang ketika ada film emang sebenarnya jadi lebih kayak kita nih produser jadi lebih tenang gitu loh. Karena udah kalau dulu syuting offline nyatetin dulu kayak gitu kan. Ya. Kalau film kan enggak, jadi materi kasih dia, tapi ketika dia butuh kita harus ada gitu kan. Ya film berarti ada foldernya aja. Iya. Folder WhatsApp, folder SIM-nya gitu, dia lebih senang gitu. Jadi lebih gampang nyarinya, lebih cepat. Nah, kan masuk nih ke Babe, terima, terus gue masuk tahun 2001 ada lo, gue keluar, gue lanjut, lo masih lanjut, terus gue masuk 2004 lo masih lanjut lo, masih ada, karena gue lo lagi megang Permata. Iya Permata Bank. Permata dengan, karena gue nggak ikut, gue megangin Permata Bank, tapi gue megangin Global TV. Iya. Global TV bener kan? Sama Jaki ya? Iya Jaki full school, gue morning call. Iya mau Bulan itu. Bulan Cosmo Party. Iya Fun World. Iya itu, jadi maksudnya terus habis lo masuk apa? Lo ada nih. Terus lo keluar lagi masalah kan? Keluar. Itu mana? Garuda ya? Garuda TV. Itu ngapain sih? Garuda TV itu kan salah satu TV Indonesia yang ada di Belanda. Jadi channel Indonesia yang ada di Belanda. Itu gue sempat setahun di Garuda TV dikarenakan
pada saat itu di Belanda krisis ekonomi. Jadi Garuda TV termasuk salah satu stasiun TV yang keluar yang kaya, tapi tidak ada peminatnya lagi karena krisis ekonomi. Akhirnya di stop ya. Garuda TV-nya stop ya keluar. Tapi itu channel Indonesia kan? Indonesia. Berarti kayak VOA-nya gitu. VOA-nya Indonesia ya kayak VOA. Iya kan? Cuman gue bikin syuting kebudayaan. Terus pokoknya syuting tentang Indonesia lah, bikin tentang kuliner Indonesia, keliling Indonesia. Tetap tayang di sana. Tahun karena itu krisis itu juga sangat menyayangkan sih sebenarnya. Gue sempat itu udah mau dikirim ke Belanda untuk jadi produser di sana. Kenapa gue ikut itu? Gue mau Belanda. Itu krisis. Itu Belanda gue tau mau ngapain. Suatu hari dia baik lagi, pokoknya baik lagi. Terus gue satu tim sama dia nih, ya kan? Gue sama gue kan? Udah balik lagi kan gue yang bermata. Ya itu lo, abis itu lo udah lo satu tim terus sama gue. Iya kan? Karena yang ngerti owner itu lo doang. Ketika lo mak keluar kan masuk lagi nih, terus pergantian pada resign lah, ini pada resign. Akhirnya tim kita tuh yang gue inget nih, tim kita tuh lo, gue. Oh Kenny, Anggi. Nah iya, maksudnya setelah itu lagi kan gue masuk ketika memang sudah lo punya, udah punya Kenny, udah punya Anggi, udah punya Dian, udah punya siapa gitu ya? Mea. Oh iya Mea. Ya tim gue itu berempat topeng tuh. Gue, Dian, Anggi. Bukan lu keluar lagi di situ ya? Keluar lagi kan? Soalnya gue ngerasa waktu itu. Tunggu. Gue keluar pertama bukan Garuda TV. Masuk Jatayu Film. Jatayu Film dulu baru masuk lagi, keluar lagi Garuda TV, masuk lagi. Gila, mana tuh ya? 2 kali keluar. Gak mungkin. Ya pertama masuk nih. Masuk, keluar Jatayu, masuk lagi. Keluar. Masuk ke Garuda TV 3 kali. 4 kali perusahaan, 3 kali masuk PDI. Ya Fremantle. Iya lah, bener. Gue terakhir Fremantle, habis itu gue gak masuk PDI lagi. Ya pokoknya terakhir BDI lagi kan, BDI udah set. Ya kan, akhirnya keluar lagi lo kan. Jadi emang dia tuh bos gue dulunya. Dia bos gue, jadi dia itu kalau kerja tuh buat gue tuh santai, gak seperti RB. Kalau RB kan gitu, ya kan. Kalau dia itu lebih sama gue tuh lebih santai, jadi kalau emang kerjain kita kerjain. Kalau emang lembur kita lembur, ya kan. Terus emang yang mukanya tipe yang bagaimana gitu, karena dia juga mempercayakan, yaudah nih lo kerjain, ya itu timnya siapa, lo mau ngapain, pokoknya dia taunya misalnya budgetnya berapa, terus bayar modelnya bisa berapa, terus produksi berapa, nah dia harus tahu gitu loh. Nah ketika dia resign pun terakhir, gue juga kagak tahu, gue tahu cuman lo balik gak, lo mau gitu loh, gue ngetik loh, ayo dong. Gue bosan nih, gue lagi ini nih. Tapi gimana, lo kan jadi desainer, lo harus tinggalin semua, lebih lanjut kan. Terus gue bilang, gampang, orang tukang doang bisa bawa telepon doang, bisa gue sering. Terus ayo mau, udah nih, gue lagi nulis skrip Bank DKI itu, gue sering banget ke Bank DKI itu. Lagi nulis skrip itu, terus tiba-tiba dia ngajakin, gue iya, terus berapa hari kemudian nggak ada di kantor, dia nggak ada, terus dia udah balik. Kan balik kan, gue si Firman, Dongki udah resign, udah resign, gue nggak ada soal itu, udah resign nggak ada gue lagi nggak masuk kalau masalah. Akhirnya gue tanya di mana, Bali, ternyata tiba-tiba di Bali aja baru kayak berencana gitu, padahal gue pengen banget ke dia nih. Terus mungkin dia takut kali. Gue bingung ngajaknya gajinya berapa, gede gajinya gedong. Kan gaji lu juga gede di BDI, malah gedean dia. Ini keluar terakhir ya? Terakhir kan ini keluar terakhir. Iya terakhir. Iya karena ya gue minta maaf juga sama Dini waktu itu kan, karena memang dia kan ngikutinnya, jadi gue interview, gue nyari, tapi maunya sama lu, mau aman gue ya Dini, ya udahlah gue lupa pokoknya lah. Pokoknya dia keluar, udah waktu itu keluar karena memang saat itu kan gue dijadiin head, lo keluar gue tiba-tiba jadi head nih. Harus ngidupin Star Channel. Yang dibawa meeting ya Eca, Glenn, Bidong, tiga-tiga gak ada. Ini tiga-tiga gak ada. Eca keluar, lu keluar, terus gue suruh bikin startup sama Firman berdua. Gue nonton tuh di Bali. Ya akhirnya maksudnya, ya alhamdulillah lah gitu. Tayang kan? Tayang gitu, cuma maksudnya. Kalau gue suka nonton. Iya akhirnya jadinya TV startup, TV versi gua sama Firman.
tapi mau doang. Setelah dia tahu bisa dikerjain, ya dilepas sama dia. Jadi kadang suka gua filman. Tapi gue suka ngeliatin startup itu untuk yang bisnis baru. Yang bikin gue suka malas nontonnya lah ketika yang apa? Siapa show itu? Susanto Show. Oh iya, apa namanya? Home shopping. Aduh, yang lainnya oke gue suka nonton, tapi gitu sesuatu gue bosen. Iya, karena mungkin buat biar variatif aja dong. Karena kan kita TV UKM nih, jadi nggak ada yang musik itu nggak ada gitu. Jadi emang rata produk. Ya itu kalau ngomongin home shopping itu, gue sama Filman itu yang build up si home shopping ini berapa komersialnya, berapa grafisnya. Gue sama Filman punya 5 mana baru itu. Kita harus disusun belta sih. Oh, iya. Kalau Bel merem, karena udah merem gitu, batu merem. Cuma maksudnya kalau untuk bikin sesuatu yang baru dan kita nggak pernah bikin, itu repot. Nah, home shopping itu gue nggak pernah bikin. Dulu pernah, tapi lupa lah istilahnya gitu. Itu boleh gampang gitu. Gampang, akhirnya bisa gampang. Cuma karena pertama grafisnya berapa kali keluar, terus announcement berapa kali keluar, apa ini. Cuman memang repotnya karena kita berhubungan sama Richard Buntario. Ini kekosongan, ini kosong nih. Ini harus sama ini harus gini. Yang begitu, makanya kan gue bilang kalau kerja di BDI itu case-nya itu harus ngikutin Richard. Iya kan? Itu untuk tes dulu sih kita ikut ke bawah. Oh iya, makanya jadi kan belajar ngomongin home shopping itu gue ingatnya sama almarhum Didit. Karena apa? Ketika kita lagi build up home shopping videonya itu sebenarnya kerjaan Didit. Kalau gue kerjaan dia dong. Dia nggak ngelarin karena mau menikah. Akhirnya apa? Akhirnya dia nikah, gue sama Firman di kantor. Nggak datang kamera dia. Oh iya, gue inget tuh. Iya itu, karena mesti bener-bener besok mau tayang Senin, terus dia nikah hari Minggu, Sabtu Minggu. Nikahnya bareng sama Tia kan harinya ya? Iya, bareng sama Tia. Gue datang ke Tia doang ya, gue nggak datang kan. Gue dari Bali datang tuh, mau bini gue. Ke Tia doang. Ke Tia doang, gue mau ke nikahan Didit udah kesiangan. Oh udah siang. Kalau gue memang nggak sempet ke Tia, nggak sempat ke Didit karena emang gue di kantor. Soalnya bukannya gitu. Kan harusnya bisa dong mampir gitu. Mau mampir, cuma ini karena berhubungan sama kan grafisnya juga kan yang pertama mungkin Om Edward kalau salah. Nggak gitu bagus lah, maksudnya biasa aja. Ya biasa aja. Akhirnya ayah babi nggak mau. Babi nggak mau. Akhirnya Rafli gue dipanggil saat itu. Habis kondangan langsung ngerjain sampai pagi sampai malam. Bapak dari kondangan dia langsung dari datang juga. Ke Didit, tapi nggak di kantor. Tapi dia tahu gue di kantor karena ketika di kantor aja dia di kondangan dia mantau, coba lihat hasilnya gini. Makanya kenapa gue nggak bisa ke kondangan karena Babe komunikasi itu kencang di situ. Maksudnya jangan sampai besok tayang, besok harus tayang. Tapi lo begitu dia orangnya, ya kan? Nah dong. Kalau lo kan kerja sama gue berapa tahun sih? Kerja sama gue, kesannya beda hidung gue. Lo kerja bareng sama lo berapa sih? 10 lebih? Ya itu dari 2001 aja pas lo masuk. 2001. Lo gak kerja sama gue cuma setahun. Pas lo keluar kan? Lo kan udah tahun. Itu cuma itu doang yang lo gak barengan sama gue. Oh iya? Sisanya barengan kan terus. Nah, lo kalau udah gue kerja gimana sih? Gue gimana sih di mata lo? Yang pasti gue gak pernah marah dia bos gue. Beda sama sekarang nih. Kalau gue kan sekarang marah sama anak tuh. Balik ke kantor dia gak pernah marah sama gue. Karena lo orangnya bisa gue percaya. Nah, terus? Jadi gue kalau dapat brief nih, gue tinggal ngomong sama lo, Dok, gue pengennya gini. Nah, lo tuh bisa mengembangkan apa yang gue mau gitu. Jadi istilahnya gue tenang lah dari lo. Dapat brief nih. Jadi gue udah pusing lagi, otak gue jadi nggak bisa kebelah sama yang lain. Gue tinggal, Dok, nanti mau begini seperti ini, nanti sini seperti ini. Jadi konsep lain seperti ini, kayak Bang DKI itu kan gue selalu serahin dulu dan. Kalau kemarin ya, makanya gue baru nemu nih satu ungkapan ya, karena mungkin dari bos gue, karena maksudnya gini lah, dia itu dulu bos gue, jadi mungkin dia menilai gue karena barang buahnya ya pasti otomatis gue nih, anak gue nih pengennya bagus di depan bos. Tapi kan nggak bagus. Dia pasti kayak ya, maksudnya kalau sekarang kayak yang gue dapetin kayak katanya kalau gue sekarang mimpinnya marah-marah. Iya. Itu bisa jadi karena ya lo bagus sih gak pernah ngawat, tapi sama. Tapi karena gue sih, karena gue memberikan apa-apa lebih ke lu untuk kayak lo nggak marah gitu loh. Iya. Jadi kan gue memberikan, misalnya nyuruh gue nih dan gue kerja ini, gue kerja sepenuh hati gue nih sampai akhirnya jadi maksudnya lo puas ya, gue senang gitu. Nah mungkin ketika gue punya anak gue itu belum bisa nyingin gue, akhirnya
Jadi gue kan gini, dulu gue nggak begitu amat, istilahnya begitu loh dong. Nah sekarang gue begitu, makanya gue dikenal anak sekarang gue tuh gue emosional, suka marah-marah. Tapi nggak apa-apa sih, kalau tuh gue malu tuh gini, gue tuh orangnya yang jarang marah gue kan, gue cuma Iya, dia kalau dia nggak marah, dia kalau tapi gue pernah dia marah. Lo bagian marah-marah jadi imbang sama gue yang bagian bijaksananya, lo bagian. Iya, makanya gue bilang kemarin kalau misalnya Cuma gue pernah sama Jaki, gue sekali gue nggak tahu marah tuh. Yang mana gue lupa. Emosi apa gara-gara apa sama Jaki? Jaki sih emang public enemy. Ya maksudnya gue pernah nggak tahu marah itu doang gitu. Terus kalau untuk di kerjaan itu kalau gue sampai marah berarti memang kelewatan itu aja. Iya, kalau saya itu gara-gara pokoknya dia nggak ada obatnya aja. Lupa gue apa. Ya pokoknya malu marah. Nah gue ngeliat dia tuh marah di situ. Makanya dia marah bukan marah pekerjaan ya yang dilakukan, tapi dia bisa marah sama orang mungkin yang sudah sebenarnya udah kelewatan ya benar. Tapi ya kalau gue ngeliat dia marah, gue nggak pernah marah, cuma itu doang. Ya, itu doang. Gue karena begini, gue kerja jarang marah, jadi pikir gue ngapain marah-marah. Habis itu gue bisa udah follow lagi lah dia. Iya. Itu kan ada lo di situ yang mengimbangi. Karena gue ngerasa emang setiap kerja gue di BDI sama lu nih, gue malu, gue ngebahas misalnya. Ya itu aja gitu loh. Maksudnya kayak itu ada balan. Iya benar nih. Ada balan ikut. Tapi kan maksudnya balan lebih ke operasional. Kan cara gue ini dong. Emang anak sebenarnya takut semua ngomong gue dong. Tapi ketika takut mau benar semuanya dong. Amel, dia produser kan akhirnya jalan. Amelnya Bram. Oh seperti produser. Jalan dia jalan produser. Akhirnya gue kadang keluar kota sama dia untuk startup. Marina yang mana? Mana ada lo tapi Meca. Oh tahu. Itu jalan walaupun mereka bukan terus pengalaman, tapi ketika diajarin dia tahu bisa dilepas gitu. Walaupun lo nggak ada, ya gue dadakan jadi head. Ya akhirnya maksudnya gue tetap dipantau kabar deh. Bantu firman juga. Ya cuma akhirnya ketika gue ngerasa gue pernah kerja bagus buat lu, terus ketika gue jadi head itu gue pengennya ada orang kayak gue dong. Iya dong, pengen bagus kayak gue dong gitu kan. Susah tuh gitu. Susah banget, makanya kenapa gue disebutnya suka marah-marah. Karena untuk mendapatkan istilahnya nih, apa sih ekspektasi kerjaan ke gue itu susah. Sedangkan kalau dilihat lagi lebih susah gue ekspektasi ke Pak Richard gitu. Itu enggak. Kalau gue masih gampang lah, istilahnya masih bisa nanya, masih bisa apa. Tapi kalau Babe kan lo kadang lo aja kayak ketemu dia males. Ya kan, makanya orang-orang yang deket aja bisa kenal dia, bisa mau deket gitu loh. Ya kan.